Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik, kita memulai sekolah minggu. Tapi adik-adik harus duduk yang tertib ya. Ya, jangan coel sana, coel sini. Ya, oke. Sekarang kita mau panggil Kak Putri dan Kak Desa. Hai, adik-adik tahu Tuhan Yesus itu adalah yang terhebat dari segala-galanya. Kita angkat pujian Dia yang terhebat. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Sekali lagi. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Adik-adik, walaupun adik-adik masih kecil, tetapi kalian bisa menjadi pahlawan dengan melakukan kebenaran. Kita angkat pujian, Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Tuhan membinaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Tuhan membinaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan Yesus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kiri kanan, Kristus musuhku. Ku tembak, dengan imanku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Mu kepada kami selama ini. Tuhan, pada hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Tuhan, doa kami, haleluya, amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Habis begitu, adik-adik harus duduk yang manis ya.
biar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Marilah kita angkat pujian, firman kita bagikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Salam adik-adik, puji Tuhan kita bertemu lagi pada ibadah sekolah minggu hari ini. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersukacita bersama-sama. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Cerita Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-23. Nanti adik-adik bisa buka dan baca di rumah masing-masing. Judulnya adalah Tuhan Gembala yang Baik. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum mulai cerita Alkitab kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, Engkau berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, sehingga mereka boleh mendengarkan dengan baik dan boleh memahami dan mengerti cerita yang akan mereka dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik pernah enggak lihat binatang yang bernama domba? Kalau kakak sih pernah lihat hanya di televisi aja atau di gambar-gambar saja ya, seperti gambar berikut ini. Ini adalah domba ya adik-adik. Domba ini binatang yang lemah dan domba ini tidak bisa pergi untuk mencari makanan maupun minumnya sendiri. Jadi dia harus dituntun untuk bisa mendapatkan makan dan minum. Domba ini juga suka hidup dalam kelompok seperti ini ya adik-adik. Dia suka berkelompok bersama-sama dengan domba yang lain. Jadi kalau domba ini terpisah dari kelompoknya, dia akan mudah tersesat. Bahkan domba ini harus dituntun oleh seorang gembala. Oke adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan sebuah video yang bercerita tentang seorang gembala dan domba-dombanya. Kita saksikan video. Sebuah padang rumput yang hijau, ada seekor domba yang sedang makan rumput. Nyam 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 nyam. Be be. Wah, enak sekali rumputnya. Rumputnya masih segar-segar, fresh nih. Nyam 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 nyam. Be be. Aku masih mau nih makan lama-lama di sini karena rumputnya sangat enak. Ketika si domba itu sedang makan rumput dengan asiknya, tiba-tiba terdengar suara. Domba-domba, ayo kita pulang. Hari sudah mau malam.
Mari kita pulang sebelum hari gelap. Mbak, baik Pak Gembala. Tapi domba yang sedang makan rumput dengan enaknya ini berkata, aku tidak mau Aku masih mau makan rumput di sini yang enak. Nanti aku susul saja Pak Gembala. Aku tahu kok jalannya ke sini, ke situ. Tiba-tiba ketika domba itu sedang makan, wah, apa yang terjadi? Ada 3 ekor serigala yang mendatanginya pelan-pelan. Wah, ada domba yang enak ini kelihatannya. Lagi ngapain ya dia ya? Takut. Tolong jangan sakiti aku. Tuhan, tolong aku. Aku takut. Serigalanya serem-serem. Ada 3 lagi. Pak Gembala, tolong. Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Ketika serigala itu mendekati domba yang sedang ketakutan itu, tiba-tiba, "Hei, jangan sakiti dombaku! Pergi! Pak Gembala ternyata datang. Pak Gembala! Ya, pergi! Sana pergi! Pak Gembala mengayunkan tongkatnya dan memukulkannya kepada serigala-serigala itu. Serigala itu juga tidak mau kalah. Serigala itu menggigit Pak Gembala. Dan akhirnya Pak Gembala pun memukulkan lagi tongkatnya. Sampai akhirnya serigala itu pun lari tunggang-langgang karena ketakutan. Pak Gembala! Pak Gembala pun terluka karena digigit oleh serigala-serigala itu. Akhirnya Pak Gembala membawa domba yang nakal itu pulang ke kandang. Pak Gembala mengobati domba nakal itu, dan domba nakal itu pun berkata, Pak Gembala, aku minta maaf, aku tidak taat. Sekarang Pak Gembala jadi terluka. Lihat tangan Pak Gembala, kaki Pak Gembala digigit, dicakar oleh serigala. Maafkan aku, Pak Gembala. Domba, tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Sekarang beristirahatlah domba. Besok pagi kamu pasti akan lebih baik lagi. Ketika Pak Gembala sedang berbicara, tiba-tiba Pak Gembala jatuh. Pak Gembala, kenapa Pak Gembala? Domba itu pun ingin membangunkan Pak Gembala. Pak Gembala. Tapi Pak Gembala tetap tidak bergerak. Dia terjatuh. Teringatlah domba akan segala kebaikan Pak Gembala. Dari kecil, Pak Gembala selalu mengasuh si domba ini. Walaupun domba ini nakal, tetapi Pak Gembala selalu sayang domba ini. Domba ini sedih sekali. Dia sangat menyesal karena tadi dia tidak taat. Ketika dia disuruh pulang, malah dia masih enak-enak makan. Malam itu pun berlalu. Dan keesokan paginya, kukuruyuk. Hah? Pak Gembala mana? Kok ini cuma ada bekas luka-lukanya? Pak Gembala, di mana Pak Gembala? Hei domba. Wah, Pak Gembala. Domba, bagaimana kabarmu? Pak Gembala. Pak Gembala terlihat sudah sehat, dan Pak Gembala pun berlari mendekati domba dan memeluk domba itu. Domba itu sangat senang sekali. Terima kasih Tuhan. Pak Gembala sehat kembali. Terima kasih Tuhan. Pak Gembala dan domba akhirnya berangkul-rangkulan.
Adik-adik, seperti domba nakal tadi, kita juga kadang-kadang suka nakal. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Di Yohanes 3 ayat 16 tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Darahnya menyucikan segala kesalahan kita. Tuhan Yesus juga bangkit loh pada hari ketiga, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita di surga. Adik-adik, Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita di surga. Tuhan Yesus mengasihi kita. God bless you adik-adik. Ya adik-adik, tadi sudah lihat videonya kan? Jadi domba itu membutuhkan seorang gembala. Seperti pada video tadi kita bisa melihat bahwa ketika pagi hari, gembala ini akan menuntun domba-dombanya ke padang rumput untuk mencari makan dan akan membawanya ke mata air untuk minum. Dan ketika di padang rumput, gembala ini akan menjaga domba-dombanya dari gangguan hewan-hewan yang lain. Bahkan terkadang gembala rela mengorbankan nyawanya saat ada binatang yang lain yang akan mengganggu domba-dombanya. Seorang gembala juga pada sore hari akan membawa kembali domba-dombanya ke kandang. Dan saat dia melihat bahwa ada satu dombanya yang terhilang, maka gembala ini akan kembali kepada rumput untuk mencari domba itu sampai ketemu ya adik-adik. Kemudian membawanya kembali ke kandangnya. Jadi seorang gembala ini akan selalu menuntun, menjaga dan merawat domba-dombanya dengan sangat baik. Adik-adik, kita bersyukur bahwa kita pun mempunyai seorang gembala yang sangat baik. Seperti firman Tuhan kita di Mazmur 23 itu dinyatakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi kita memiliki gembala yang baik, yaitu ya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah gembala kita, dan kita yang percaya kepadanya diibaratkan seperti domba-domba. Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita, Ia akan menuntun kita, bahkan Ia akan memelihara hidup kita. Tuhan Yesus mau kita hidup dengan tenang, dengan nyaman, dan dengan damai. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita sebagai domba-dombanya. Karena itu adik-adik, kalau ada adik merasa takut atau merasa kecewa, adik-adik harus ingat bahwa adik-adik punya seorang gembala yang baik, yang akan selalu ada bagi adik-adik dan selalu mengasihi adik-adik. Sama seperti gembala yang rela mengorbankan nyawanya, Tuhan Yesus pun rela mengorbankan nyawanya untuk adik-adik, untuk kita semua yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita dari hukuman dosa. Jadi adik-adik tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus selalu akan ada bersama dengan adik-adik semua. Amin. Untuk firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini dalam cerita Alkitab. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami memiliki Engkau sebagai gembala yang baik, yang akan selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami yang boleh kami alami hari lepas hari. Tuhan, saat ini pun kami berdoa buat adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Tuhan, Engkau pelihara kehidupan mereka, terutama pada masa-masa pandemi ini Tuhan, bahwa mereka harus melakukan segala sesuatunya dari rumah. Tapi kami percaya Tuhan bahwa adik-adik boleh menjalani semua aktivitasnya dengan baik dan penuh semangat.
Engkau memberkati masa tumbuh kembang mereka Tuhan. Engkau memberkati pendidikan mereka Tuhan, sehingga walaupun belajar dari rumah masing-masing Tuhan, mereka boleh belajar dengan penuh semangat Tuhan, dan boleh mengerti apa yang akan mereka pelajari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua, buat saudara-saudara adik-adik kami yang ada di rumah. Engkau memberkati pun kehidupan mereka Tuhan, memberi mereka kesehatan dalam segala aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pelayanan sekolah minggu kami Tuhan, yang saat ini boleh kami lakukan walaupun secara online. Engkau memberkati pendeta, Engkau memberkati para majelis, guru-guru sekolah minggu Tuhan, sehingga kami boleh tetap melayani Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan kami seminggu ke depannya Tuhan. Segala hal apapun yang kami boleh alami, kami serahkan hanya di dalam kuasa dan penyertaan. Inilah doa kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang selalu mengasihi setiap kami. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita ada aktivitas mewarnai. Nah, jangan lupa diwarnai ya untuk adik-adik di rumah. Nanti kalau sudah selesai, jangan lupa dipoto dan dikirim ke guru sekolah minggunya. Terima kasih kepada adik-adik yang telah mengirimkan video ayat hafalannya minggu lalu. Dan ini dia. Roma pasal 10 ayat 13. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Roma pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Roma pasal 10 ayat 13. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan ini dia ayat hafalan untuk minggu depan. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berterima kasih atas berkat yang Engkau berikan melalui usaha dan pekerjaan orang tua kami. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami, kiranya Engkau berkati, biarlah berguna bagi pelayanan kami. Tuhan Yesus, ini doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita dengan diiringi pujian.
demikian, betapa kita tidak bersyukur. Adik-adik yang berbahagia, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, juga dalam pelayanan kami pada ibadah sekolah minggu ini. Menjaga, menyertai, dan melindungi adik-adik yang ada di rumah bersama orang tua dan keluarganya, juga kami semua sebagai pelayan Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami perbuat dan kami lakukan senantiasa seturut dengan kehendak. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita untuk minggu ini. Untuk adik-adik di rumah, jangan lupa ya untuk selalu taati protokol kesehatan. Untuk kalau berpergian keluar, jangan lupa memakai masker dan cuci tangan yang bersih. Selalu jaga jarak dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Dah.